Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat lembar persembahan pada skripsi. Teman-teman sekalian, membuat lembar persembahan itu nampaknya sepele ya. Kenapa sih ibu misalnya ngebahas kayak gitu? Misalnya mungkin ada yang berpikir seperti itu. Sebetulnya kelihatannya sepele, tetapi sebetulnya banyak mahasiswa yang masih keliru di dalam membuat lembar persembahan. Makanya dasar pertimbangan itulah saya mencoba mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menulis lembar persembahan. Nah, di dalam lembar persembahan itu ya, itu ada dua model. Model yang pertama itu include di dalam kata pengantar ya. Nah, jadi baik formal ungkapan rasa syukur, ucapan terima kasih baik formal maupun informal ada dalam satu kata pengantar, jadi satu dengan kata pengantar. Nah, itu pun tulisannya ada dua lagi. Ada yang membuatnya satu spasi, jadi cukup satu halaman untuk menuliskan kata pengantar dan ungkapan persembahan ada di dalamnya. Ada juga yang kampus yang mempersilahkan mahasiswanya menulis 1,5 spasi, jadi maksimal 2 halaman dibuat kata pengantarnya yang di dalamnya ada persembahan kepada keluarga atau pihak-pihak informal. Nah, ada lagi yang berikutnya, model yang kedua adalah dibuat secara terpisah antara kata pengantar dan lembar persembahan. Nah, ini ada sejarahnya. Misalnya contohnya begini. Kalau digabungkan, yang pertama itu berterima kasih kepada orang kampus, misalnya apakah rektor ataukah dekan, atau nomor 1 orang tua dulu gitu. Nah, kalau orang tua dulu terus yang berikutnya rektor atau dekan, kok kayaknya nggak enak ya. Terus kalau misalnya rektor dulu, lalu dekan, lalu orang tua, kok nggak enak ya misalnya. Atau mungkin pihak pemberi beasiswa, terus orang tua ditaruh di nomor terakhir, juga nggak enak, masa orang tua ditaruh di urutan terakhir misalnya. Nah, solusinya dipisah aja udah. Kata pengantar tersendiri, lembar persembahan tersendiri. Itu ya, jadi teman-teman, kenapa ada lembar persembahan itu ditulis secara terpisah? Tadi sejarahnya seperti itu supaya yang formal dan informal dua-dua kita hargai sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu tujuannya apa ini lembar persembahan ini? Yaitu ungkapan ya, syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ungkapan terima kasih, rasa syukur kita kepada orang tua juga gitu ya, kepada keluarga, karena ini kan hubungannya informal. Jadi kamu tuliskan itu di lembar persembahan secara terpisah dari kata pengantar. Jadi yang formal tadi itu ada kampus yang membuat aturannya nomor 1 adalah rektor, lalu dekan, baru nanti yang lain-lain, dosen pembimbing, dosen penguji, kemudian mungkin informan atau pemberi beasiswa, atau kalau kepala sekolah, wali kelas dan sebagainya, terserah. Nah, teman-teman sekalian, kalau dalam kata pengantar itu semuanya formal ya, ditulisnya orang-orang yang berkaitan langsung dengan studimu, dengan urusan akademis. Tapi di lembar persembahan itu yang informal, yaitu orang tua, kemudian kerabat, saudara misalnya ya, kakak, adik, orang-orang yang di lingkungan keluargamu yang membantu menyelesaikan studimu. Ya, bantuannya, bentuk partisipasinya macam-macam. Ada yang motivasi, ada yang macam-macam lah. Yang namanya keluarga pastilah memberikan bantuannya luar biasa. Tidak perlu saya ungkapkan di sini. Nah, jadi lalu bagaimana Bu kalau misalnya calon istri atau calon suami gitu ya? Boleh nggak disebutkan di lembar persembahan? Kalau menurut saya sebaiknya tidak usah
Kenapa? Kan belum tentu jadi. Kita khawatir kalau tidak jadi. Kalau tidak jadi, itu sudah terlanjur diabadikan di karya ilmiahmu, nanti jadi ada masalah. Ya, kalau jadi, kalau tidak, nah sekarang kita mengambil amannya saja, sebaiknya tidak usah diabadikan di dalam skripsimu kalau masalah calon istri atau calon suami, supaya aman karya ilmiahmu tidak dibarengi dengan persoalan-persoalan yang emosional ya. Biarlah kalau memang ada bantuan dari yang bersangkutan, ungkapkan saja secara lisan, tapi tidak usah diabadikan di dalam karya ilmiahmu, karena kan skripsi itu adalah karya ilmiah. Jadi yang harus ada di dalam skripsimu itu adalah hal-hal yang objektif ya, tidak subjektif, tidak emosional gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, saya mau kasih contoh nih ya. Ada beberapa contoh. Yang pertama ya, ini contoh aja. Persembahan dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua tercinta Ibunda Sri Susanti dan Ayahanda Haji Deden Supriyatna, Sarjana Teknik. Terima kasih telah memberikan rasa kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, nasihat, dan doa, serta motivasi kepada anak tercinta. Terima kasih pula atas doa serta ridho yang tidak pernah putus-putusnya dan yang telah mengajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Dan seterusnya itu ada ditambah dengan ungkapan terima kasih kepada adik-adik dan kakak-kakak ya. Itu sudah contoh yang pertama. Jadi tak lupa untuk adikku Jihan Hafiza Salsabila yang senantiasa memberikan semangat juga doa. Juga terima kasih kepada Kakanda dan sebagainya, itu boleh diungkapkan ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang saya kasih contoh yang kedua yang hampir mirip. Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua tercinta Ibunda Neneng Nur Hasanah dan Ayahanda Misnan. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, nasihat serta doa, juga motivasi kepada anak terkasih. Dan terima kasih atas doa serta ridho yang tidak pernah putus-putusnya, yang telah mengajarkan arti kehidupan, dan seterusnya. Itu masih ada sambungannya. Nah itu contoh yang kedua. Yang ketiga, yang contoh terakhir, yang barangkali ini bisa membantu teman-teman yang lagi bikin lembar persembahan ya. Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahanda Ahmad Matin dan Ibunda N.A. Rukoya yang tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, nasihat, doa, dan motivasinya kepada Ananda. Dan seterusnya, masih ada ungkapan 2 paragraf lagi. Nah baik teman-teman sekalian, itulah contoh lembar persembahan. Jadi jangan lagi dimasukkan yang formal ya. Kesalahan yang terjadi setelah tadi yang contohnya adalah ungkapan rasa syukur dan sayang kepada keluarga, di bawahnya ada lagi ungkapan kepada orang-orang yang sifatnya formal, misalnya kepada pembimbing, kepada pimpinan fakultas. Itu tidak, jadi sudah dipisahkan. Rumusnya adalah lembar persembahan adalah ungkapan terima kasih, dan persembahan itu ditujukan kepada keluarga yang hubungannya dengan kamu adalah informal. Bu, bagaimana kalau misalnya ada beasiswa dari keluarga gitu? Ada keluarga yang memberikan saya biaya dari awal kuliah sampai akhir misalnya. Di mana nih meletakkannya? Nah, jika bantuannya sudah tidak rutin, itu di informal, tapi tidak usah disebutkan bahwa yang bersangkutan memberikan bantuan ini, itu, uang dan sebagainya, nggak usah.
Buat saja misalnya terima kasih kepada siapalah statusnya, tante atau paman atau bibi saya misalnya, si fulan, terima kasih atas segala dukungannya baik materi maupun non materi selama saya kuliah gitu ya. Tapi kalau rutin dan terprogram memang memberikan beasiswa dari semester 1 sampai terakhir, berarti sudah masuk di akademis ya. Itu masukkan di kata pengantar ya. Jadi sebagai pemberi beasiswa masuknya kelompoknya gitu ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan lupa kalau yang informal ungkapannya hanya hubungan keluarga, orang tua, kakak, adik, dan kerabat terdekat, informal. Kalau yang kata pengantar khusus untuk formal, dimulai dari, ada kampus yang memberikan panduannya mulai dari berterima kasih kepada rektor, lalu dekan, tim pembimbing, penguji, dan seterusnya pemberi beasiswa ya, semuanya yang formal. Terus ada yang bilang, Bu, kalau rektor apa nggak ketinggian misalnya? Tidak apa-apa, kalau memang ada masukan kamu, satu, terima kasih kepada rektor, paling tidak kamu bisa tahu pada saat kamu kuliah ya, pada saat kamu kelulusanmu itu rektornya siapa, itu untuk diabadikan ya, seperti itu. Tapi semuanya terpulang kepada panduan yang dibuat oleh kampus teman-teman masing-masing. Apakah di kata pengantar nomor 1 itu adalah rektor ataupun dekan, silahkan itu harus ikuti panduan masing-masing ya. Jadi yang penting pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, di lembar persembahan jangan ada pihak-pihak yang formal, itu khusus informal untuk keluarga dan kerabat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.